terkadang kita itu ikhwah yang dirahmati oleh Allah pandai menghadirkan alasan untuk dunia kita, untuk menjauhkan diri kita dari kebiasaan ibadah. Paham di sini? Tetapi terkadang kita sulit untuk berbahagia kita ketika melihat kaum muslimin sebelum memulai kesibukan atau aktivitas mereka di setiap harinya, mereka membaca Al-Quran, mereka murajaah hafalan, atau mereka hadir di majlis disampaikan di situ kalamur rahman dan hadis-hadis Nabi SAW sang tauladan. Di antara hal itu membahagiakan kita adalah kita ingat kepada ucapan penulis kitab yang kita bahas ini, yaitu penulis kitab Usulus Sunnah ini, yaitu Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan, suatu ketika aku ingin pergi ke majelis ilmu, ingin bersegera pergi ke majelis ilmu. Kemudian kata ibuku, hatta yu'azzinan nas atau hatta yusbihu. Wahai Ahmad, tunggu wahai Ahmad, jangan kau pergi dulu, tunggulah sampai orang azan atau tunggulah sampai orang masuk waktu subuh. Karena saat itu, kata Imam Ahmad rahimahullah, saat itu keinginanku untuk belajar, motivasiku dan semangatku untuk belajar, itu bisa dibilang kalau bahasa kita ya sekitar jam 1 atau jam 2 beliau sudah mau berangkat. Maka kata ibu beliau, hatta yu'azzinan nas atau hatta yusbihu. Tunggu orang azan atau tunggu orang masuk waktu subuh wahai Ahmad. Di sini ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pantaslah mereka-mereka ini disebut dengan salafus saleh. Ya, karena itu salah satu buku yang dulu kita disarankan untuk memilikinya adalah buku Rihlatul Ulama fi Talabil Ilmi. Ada terjemahnya, sudah dari dulu diterjemahkan, yaitu rihlahnya para ulama, perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu. Di situ ketika down semangat kita ikhwah, maka kita coba baca kitab-kitab itu. Itu di antara pentingnya sejarah dalam kehidupan. Kita lihat tadi Imam Ahmad rahimahullah, semangat beliau untuk menuntut ilmu luar biasa. Di antara mereka ada yang harus menjual gentengnya. Di antara mereka ada yang sudah beli ikan, kemudian mendengar ada kajian, mereka tinggalkan, mereka kembali ikannya busuk. Dan qadarullah itu ikan, jadi walaupun dia bangkai tetap bisa dimakan. Maka di sini ikhwah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, tanpa menyalahkan siapapun, dan ini bukan majelis untuk menyalahkan, tapi teringat oleh saya di perjalanan tadi, riwayat tentang Imam Ahmad ini mengajarkan kepada kita ketika kita semangat dalam urusan-urusan duniawi. Kita semangat dalam, misalnya kita punya hobi mendaki gunung, kita punya hobi snorkeling, kita punya hobi goes, kita punya kebiasaan-kebiasaan lain, termasuk liburan, termasuk piknik, termasuk jalan-jalan dan sebagainya. Kalau ternyata kalau ini tolak ukur saya pribadi ya, dan saya tidak memaksakan ini kepada siapapun. Kalau kita merasa semangat kita di majelis ilmu itu kurang, motivasi kita untuk datang di majelis ilmu itu kurang, lebih baik semangat kita dalam urusan-urusan duniawi tadi kita kurangi. Kalau kita ingin terus dalam motivasi urusan duniawi tadi, semangat goes, kemudian berenang, kemudian manjat gunung, kemudian snorkeling dan sebagainya, apapun lah itu, piknik dan sebagainya. Kalau ternyata kita ingin melanjutkan itu, coba tingkatkan kualitas semangat kita dalam urusan ilmu. Tetapi kalau kita tidak bisa meningkatkan hal itu, lebih baik dalam urusan duniawi tadi kita take down dulu, tahan dulu. Kita tidak mengatakan itu haram. Semua itu adalah mubah. Bahkan hal itu perlu untuk kesehatan, refreshing dan sebagainya. Tetapi bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara hal yang akan ditanyakan sebelum kaki kita bergerak pada hari kiamat adalah wa an umrihi fima afna. Dalam urusan dunia kita, untuk apa? Dalam urusan umur kita, untuk apa kita habiskan? Kalaupun kita tidak menghabiskan usia kita dalam perkara yang Allah haramkan, itu tadi yang kita sebutkan perkara yang mubah, tetapi bukankah seorang menghabiskan usianya dalam hal yang mubah yang bukan ketaatan itu sudah sia-sia? Antum bisa paham ini ya? Kalau kita tidak menghabiskan usia kita dalam hal yang haram, okelah bukan yang haram, tapi mubah, bukankah itu sudah menyia-nyiakan waktu ibadah kita? Dan itu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kita akan minta, walaupun dihidupkan sesaat saja kita akan minta, tetapi waktu itu tidak akan ada. Jadi terkadang kita pribadi malu ketika menisbatkan diri kepada salafus saleh, tetapi jauh kita dari praktek itu.
Mereka dikatakan saleh karena ilmu mereka memandu mereka kepada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwah, kita pribadi dan mungkin ada yang semisal dengan kita adalah terkadang dalam semangat dunia, misalnya ada orang yang suka sepedaan, ada orang suka snorkeling, ada orang suka liburan, ada yang suka main sepeda dan sebagainya. Terkadang ada orang suka nge-gym dan sebagainya. Ada motivasi-motivasi yang untuk membela diri. Ini kan untuk sehat tubuhnya. Bukankah muslim yang kuat itu lebih disukai daripada muslim yang lemah? Insyaallah. Bukankah fisik yang kuat itu diperlukan, terlebih entar lagi Ramadan dan sebagainya? Bukankah refreshing, ketenangan itu diperlukan, apalagi sebentar lagi kita mau fokus baca Quran dan sebagainya? Terkadang kita itu ikhwah yang dirahmati oleh Allah, pandai menghadirkan alasan untuk dunia kita, untuk menjauhkan diri kita dari kebiasaan ibadah. Paham di sini? Tetapi terkadang kita sulit untuk memberi alasan untuk meninggalkan urusan dunia kita untuk fokus ibadah. Maka di sini kita akan ditanya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihat diri kita akan larut dengan komunitas-komunitas seperti itu, lebih baik kita cek apakah kelak mereka akan bela kita di hadapan Allah ketika kita lalai bersama mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus jaga semangat kita dalam menuntut ilmu dan terus menjadikan kita melakukan hal yang mubah itu benar-benar jujur di dalam ketaatan kepada Allah, bukan sekedar happy-happy, bahagia-bahagia, tetapi ingat sebenarnya mereka para salaf mengajarkan kebahagiaan itu yang paling benar adalah ada di taman-taman surga Allah Azza wa Jal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam terus belajar terhadap agama Allah Azza wa Jal.